Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi adalah Abu Bakar Ash-Siddiq yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran atas jasa dan cerita persahabatannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat, dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar Ash-Siddiq ini dipercaya oleh umat muslim untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Abu Bakar Ash-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah Fatu Makkah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar Ash-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar Ash-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwa ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman, bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar Ash-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya salat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amisi, sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris bin Qaladah dan Al-Attab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahi dua anak pula yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan dua orang istri yakni Habibah binti Harijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Talha bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Abu Bakar mendapatkan julukan Ash-Siddiq dan Al-Atiq. Ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Miraj. Kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah. Para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah, justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah, Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Sejak saat itulah,
dirinya diberikan julukan sebagai As-Shiddiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Shiddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Sesuai dengan hadis berikut, demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Lalu Nabi bersabda, siapa yang senang melihat orang yang terbebas atik dari api neraka? Maka lihatlah Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Hakim. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Shiddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Beberapa keutamaan Abu Bakar adalah namanya diabadikan dalam Al-Quran, atas pengorbanan yang selalu dilakukannya terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Abu Bakar menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan, menjadi sahabat Nabi yang tawadu, menjadi orang pertama yang masuk surga, dan menjadi mufti di masa Rasulullah. Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Nah, sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus, dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan menjelajahi kisah inspiratif Abu Bakar As-Shiddiq. Semoga teladan kesetiaan dan pengorbanan beliau dapat memotivasi kita untuk menjadi muslim lebih baik dan selalu mendukung satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah bersemangat dalam membangun persahabatan yang penuh makna.